Halo guys, di video kali ini saya akan merakit sebuah PC kere-hore dengan budget cuma 1 jutaan aja, yang menurut saya sendiri juga sudah kurang layak ya buat dirakit di tahun 2025 ini. Tapi apa daya kalau memang kalian cuma punya budget range 1 sampai 1,5 jutaan dan memaksa pengen beli atau rakit PC. Hasilnya ya seperti ini, parts yang kalian pakai serba terbatas, bahkan kondisinya mungkin harus bekas dan yang umurnya udah cukup jadul. Tapi menurut saya performa PC rakitan seperti ini pun yang nanti akan saya rakit juga udah cukup lumayan lah. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalian masih bisa mengedit video bahkan di Adobe Premiere dengan spek seperti ini dengan cukup lancar lah. Tergantung dari setting dan efek yang kalian pakai. Untuk gaming pun kalian masih bisa pakai untuk main game yang casual tentu saja, bukan AAA. Karena di sini saya nggak memakai VGA card sama sekali dan mengandalkan Radeon R7 bawaan dari prosesor yang akan saya pakai ini. Prosesor yang saya pakai ini adalah AMD A10 7870K yang merupakan prosesor high-end di zamannya. Plus dengan tambahan yang tadi saya sudah bilang, iGPU Radeon R7 yang cukup bagus untuk dipakai multimedia maupun gaming casual. Motherboardnya tentu saja saya harus memakai motherboard dengan soket FM2 atau FM2 Plus yang sesuai dengan prosesor yang saya pakai. Di sini saya memakai motherboard dari brand Gigabyte GA-F2A88XM. Jadi chipsetnya A88 AMD yang sudah cukup jadul dan tentu saja ini nggak ada slot M.2 NVMe-nya ya. Karena itu storage-nya saya di sini memakai SSD SATA. Ini saya ambil dari brand TIM T-Force Vulcan Z dengan kapasitas 256 GB. Karena menurut saya kapasitas yang 128 GB udah terlalu mepet ya untuk Windows 10 dan aplikasi-aplikasi basic. Jadi mau nggak mau saya agak sedikit lebih mahal di storage-nya ini karena ambil yang 256 GB. Untuk RAM atau memori yang dipakai saya memakai dari brand yang sama dengan SSD SATA-nya, yakni TIM. Ini adalah TIM Elite 8 GB kit 4 GB DDR3 x 2 1600 dengan CL11 yang kebetulan saya dapatnya bekas dan murah. Nantinya kita masih bisa upgrade ke yang 8 GB x 2 mungkin ke depannya kalau memang kalian mau mengupgrade dengan menambahkan VGA card, menambahkan storage atau menambahkan RAM. Nah, untuk storage secondary tentu saja kita juga tetap harus ada. Ini adalah sebuah hard disk yang kapasitasnya ya pas-pasan sih, cuma 500 GB. Ini saya juga ambil karena murah, dimana sekarang anehnya hard disk 1 tera baik yang refurbish maupun bekas harganya sudah di atas 200.000 semua guys. Agak naik, saya nggak tahu kenapa. Untuk mencolokkan kedua storage ini tentu saja kita membutuhkan sebuah kabel data SATA yang nggak ada di paket penjualan maupun pembelian saya, karena memang saya membeli motherboardnya bekas ya, bukan baru, jadi nggak dapat kabel SATA dan harus beli sendiri. Kabel SATA seperti ini murah sih, cuman 10 ribuan aja sudah dapat. Nah, untuk CPU cooler ini saya nggak memakai bawaan dari AMD yang kotak-kotak itu ya. Ini juga selain untuk mendongkrak penampilan, karena saya juga memperhitungkan panas dari prosesor AMD A10 7870K yang cukup tinggi. Jadi saya harus memakai CPU cooler tower dari brand Bajeal tipe A200 yang punya fan warna hijau dan punya 2 copper heat pipe. Untuk thermal paste-nya saya pun nggak memakai dari bawaan CPU cooler Bajeal ini, melainkan saya menyiapkan sendiri sebuah thermal paste yang sudah cukup terkenal lama di dunia per thermal paste-an. Ini adalah Artix MX4. Di bagian belakang CPU cooler ini ada sebuah power supply yang akan mensuplai daya semua parts yang saya pakai di sini. Lagi-lagi karena keterbatasan dana saya harus memakai power supply kere-hore yang menurut saya ini adalah yang terbaik di harganya. Karena komponen yang dipakai cukup baru. Ini adalah Aula VP225. Kalau kalian belum melihat, saya sudah pernah melakukan review, membongkar dan mengetes power supply yang satu ini. Di depan CPU cooler ini juga ada fan guys. Jadi ini saya fan kebetulan dapat bekas, ada stiker ROG-nya ya. Whatever lah, yang penting muter dan bisa memberikan airflow. Jadi ini adalah fan 12 cm RBG yang punya colokan molek. Karena memang casing yang saya pakai ini nggak ada fan-nya sama sekali. Dan ini adalah casing super low budget dari brand Segotep. Tipenya adalah Night W3 yang bahkan nggak ada side temper glass-nya.
Tapi karena memang PC rakitan yang kali ini nggak memperhitungkan penampilan sama sekali, jadi saya berani memakai casing model office seperti ini. Toh yang penting fungsinya. Oke, jadi langsung aja yuk sekarang kita merakit parts ini, kita jadikan PC dan nanti kita tes. Kita mulai merakit dari motherboardnya dulu, dan karena ini prosesor sudah terpasang dan selanjutnya kita akan memasang parts-parts lain yang berhubungan dengan motherboard, kemudian kita nanti beralih ke casing dan semuanya akan saya percepat karena video ini bukan video tutorial ya. Yang penting kalian bisa melihat proses merakit saya. Dan PC rakitan 1 jutaan kali ini sudah selesai ya guys. Ini sudah tercolok semua antara port dengan konektor, dan minusnya sih cuma tinggal merapikan kabelnya sedikit ya. Nanti akan saya rapikan off the record. Sekarang kita mending coba nyala dulu. Apakah ini bisa nyala PC-nya? Kita coba. Oke. Jadi fan CPU menyala. Tidak ada bunyi-bunyian aneh. Fan yang di depan ini juga nyala ya guys. Fan casingnya ada RBG-nya sedikit yang nggak terlalu mencolok dan kelihatan. Yang penting ada airflow masuk dari sini, dari depan. Kemudian untuk exhaust-nya memang saya nggak kasih fan. Jadi saya mengandalkan fan dari power supply ini untuk menarik hawa panas dari dalam casing keluar. Dari fan power supply keluar ke sini. Sedangkan dari CPU panasnya akan langsung disembur ke bagian belakang sini, rongga yang seharusnya dudukan fan exhaust. Singkat cerita, ini kabel sudah saya rapikan sebisa mungkin dan jadinya seperti ini guys. Untuk list parts beserta harganya akan saya tampilkan di layar ya. Kalian bisa lihat sendiri dan semoga bisa menjadi referensi. Sebelum melakukan tes di PC ini, pertama-tama kita cek di CPU-C untuk prosesor. Jelas ya, AMD A10-7870K. Mainboard Gigabyte, chipset A88X dengan PCIe Gen 3. RAM 8GB dual channel DDR3. Dan grafisnya tentu saja AMD Radeon R7. Di sini sekalian kita ban CPU pakai fitur dari CPU-C-nya. Hasil angkanya sih kurang memuaskan ya. Performa Pros C1 ini bahkan masih kalah kalau dibandingin Intel Core i7 Gen 2 yang sudah lebih dulu rilis.
Padahal seharusnya bandingan umur yang setara dengan A10 7870K ini dengan Core i generasi ke-6. Untuk hasil skor benchmark Cinebench R23 juga tergolong kurang ya, cuma di kisaran 1700-an poin. Kalau nggak salah Intel Core i5 4670 aja masih bisa dapat skor yang di atasnya guys. Nah, tapi soal benchmark iGPU alias VGA onboard bawaan Prosi ini, Radeon R7-nya mendapatkan hasil yang ya masih mengenaskan sih, tapi masih sedikit lebih baik lah kalau dibandingkan dengan iGPU Intel HD bawaan Core i generasi 2, 3 maupun 4. Dan untuk skor 3D Mark Time Spy-nya ada di 619 yang mana grafis skornya cuma di 500-an dan CPU skor di 1700-an. Lumayan lah. Selanjutnya kita coba beberapa game casual, mulai dari eFootball atau PES 2021. Di sini saya memakai setting grafis quality low, tapi resolusinya saya paksa di Full HD, jadi bukan HD ya. Hasilnya adalah FPS yang ya cukup pas-pasan lah, masih playable. Dan juga oke-nya, nggak kerasa ada patah-patah in-game. Lanjut kita coba mainin game balapan Need for Speed Most Wanted yang cukup terkenal di zamannya. Setting grafisnya di low dan resolusi masih sama, yakni Full HD. Alhasil menurut saya game ini nggak playable di PC ini guys. FPS-nya cuma dapat belasan aja. Tapi ini sebenarnya kalau kita ganti ke resolusi HD 720p, FPS-nya bisa naik 30-50%-an. Yang mana menurut saya sih ya masih kurang playable juga. Game test selanjutnya, game para wibu, Genshin Impact. Resolusi masih sama, kita paksa Full HD dengan setting lowest. Tapi karena game ini punya setting render resolution yang bisa 0,8 kali yang jadi default untuk preset lowest ini, jadi bisa agak membantu performanya. Kita bisa dapetin FPS yang cukup playable, gameplay yang cukup lancar dan minim stuttering. Bisa dibilang oke lah. Game test terakhir, game FPS online yang tergolong ringan, Valorant. Di sini dengan setting yang sama, yakni preset low, resolusi Full HD, PC super kere ini bisa berjalan di FPS yang oke banget guys. Range-nya bisa mulai dari 60 bahkan sampai 100 FPS in-game dan bebas patah-patah. Jadi menurut saya sih PC ini sudah bisa masuk kategori playable di Valorant ya. Oke, jadi mungkin gitu aja ya performa PC rakitan budget 1 jutaan dengan Prosi AMD A10 7870K yang kali ini. Kalau kalian merasa kurang lengkap, kalian bisa search aja, banyak kok yang upload gaming test dengan memakai Prosi AMD A10 ini, atau mungkin yang setaranya A8 juga 11-12. Sedangkan untuk soal price performance ya kalian nilai sendirilah. Dengan budget 1 jutaan kalian mau berharap PC yang seperti apa sih? Anyway, PC ini saya rakit jual dan buat kalian yang berminat bisa cek linknya di deskripsi ya. Akhir kata saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.